wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya sendiri Azrina Aini Rahmat, kemudian ada saya Nisa Cahyawandira, ada saya Elsa Fitria, Saya Herliana Maria Enjiwitin. Kami akan menjelaskan materi mengenai periklanan. Kami membuat video ini demi memenuhi Tugas komunikasi pemasaran. Selamat menyaksikan semua. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu kata iklan itu berasal dari mana sih? Atau advertising, itu berasal dari bahasa lain atau advertere, yaitu artinya memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Jadi secara tidak langsung iklan yaitu adalah komunikasi satu arah. Kemudian ada definisi iklan, saya mengutip dari Dewan Periklanan Indonesia tahun 2005 nomor 16, yaitu iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Selanjutnya ada definisi dari periklanan yang dikutip dari Fandi Ciptono, yaitu periklanan adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada kelebihan serta kekurangan produk. Penataan bentuk komunikasi tersebut ditujukan untuk menciptakan perasaan senang dan mampu membuat orang berubah pikiran agar melakukan pembelian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai periklanan dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Iklan adalah bagian dari bauran promosi atau promotion mix, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi, tujuan periklanan tidak boleh menyimpang dari tujuan pemasaran, malah harus mendukungnya. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai tahapan atau elemen yang diperlukan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemasaran. Nah, marketing mix ini terdiri dari 4P. Yang pertama ada produk, adalah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada promotion, adalah kegiatan untuk mendorong konsumen agar membeli barang tersebut. Yang ketiga ada place atau tempat, adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen. Yang keempat ada price, yaitu kompensasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Dalam bauran promosi terdapat 5 cara komunikasi utama, yaitu yang pertama ada advertising atau periklanan. Nah, semua bentuk penyajian non-personal promosi dan ide tentang barang dan jasa yang dibayar oleh suatu sponsor. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Berbagai bentuk insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada public relation atau kehumasan. Berbagai macam program untuk memelihara, menciptakan, dan mengembangkan citra perusahaan atau merek sebuah produk. Yang keempat ada personal selling atau penjualan secara pribadi. Interaksi langsung dengan calon pembeli dengan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Tujuannya adalah untuk mendorong pembelian segera maupun pembelian ulang. Tekniknya bisa melalui penjualan langsung di lapangan oleh sales, peragaan di toko oleh pelayan toko, atau penjualan langsung door to door. Personal selling ini penting untuk produk yang memerlukan penjelasan detail, peragaan dan perbaikan atau servis. Kelima yaitu direct marketing atau pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, faksimiles, email, dan telepon komunikasi non-personal lainnya untuk melakukan komunikasi secara langsung agar mendapat tanggapan langsung dari pelanggan atau calon pelanggan. Oke, sekarang kita masuk di perbandingan. Di sini ada 3 perbandingan, yaitu periklanan, promosi penjualan, dan kehumasan. Pertama ya periklanan. Sifatnya non-personal, menggunakan media massa, ditujukan untuk kelompok atau khalayak. Pengawasan ruang dan waktu pada media massa, mempersuasi orang dan mengantarnya ke barang, dan yang terakhir hasil yang diinginkan lambat atau jangka panjang. Selanjutnya kita bahas promosi penjualan, yaitu sifatnya personal, yakni komunikasi antar personal atau tatap muka. Ditujukan untuk perorangan, tidak ada penyewaan ruang dan waktu pada media massa, membawa barang ke para pemakainya, hasil yang diinginkan lambat atau jangka panjang.
Selanjutnya, kehumasan. Sifatnya non-personal atau media ditujukan untuk kelompok baik luar dalam organisasi. Menggunakan media sendiri, memperkenalkan organisasi atau perusahaan bukan barang. Dan hasilnya cepat, namun lambat atau jangka panjang. Tujuan periklanan umumnya mengandung misi komunikasi. Periklanan adalah komunikasi massa dan harus dibayar untuk menciptakan kesadaran atau awareness. Menambahkan informasi, mengembangkan sikap, atau adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi pengiklannya. Otto Kleppner mengatakan bahwa peran utama atau primary role periklanan ditekankan pada penanaman kesadaran atau awareness dan pikiran atau preference terhadap merek. Lalu selanjutnya ada macam-macam iklan. Yang pertama ada iklan informatif, yaitu iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang suatu produk. Contohnya itu ada Indomie cabai hijau, itu ngasih tahu, memberikan informasi kepada kita bahwa emang di dalamnya itu emang benar-benar cabai hijau yang pedasnya bikin lagi sampai tidak bisa henti memakannya. Lalu selanjutnya ada iklan persuasif, yaitu iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, referensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Contohnya, Dettol melindungi keluarga dari kuman kapanpun dan dimanapun. Lalu ada iklan pengingat, iklan yang dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Contohnya tuh kayak iklan marjan, dimana kalau misalkan udah iklan marjan muncul di TV itu pasti kayak udah, wah bentar lagi mau puasa gitu. Lalu selanjutnya itu ada iklan penguat, dimana meyakinkan konsumen bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat dalam membeli produk itu. Contohnya itu ada pada rokok, ada salah satu rokok yang ngasih gambaran kayak ada satu cowok sama harimau lagi naik gunung, itu tuh kayak menggambarkan kalau laki-lakinya kuat. Lalu selanjutnya ada beberapa tema dalam menentukan kegiatan periklanan. Yang pertama itu ada humor, yang kedua ada aktualisasi, yang ketiga ada cinta, yang keempat ada sensual, yang kelima ada komparatif, sama yang keenam itu ada kartun. Dari tema-tema iklan yang sudah saya jelaskan tadi, ada salah satu tema iklan yang paling efektif untuk dijalankan jika ingin melakukan periklanan, yaitu ada iklan humor. Kenapa? Hal ini dapat terjadi karena iklan yang menggunakan humor lebih menarik perhatian atau atensi dan dapat memunculkan mood yang positif bagi audiens sehingga dapat meningkatkan daya ingat pesan pada iklan tersebut. Contohnya ini ada pada iklan berikut ini. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Dulu pernah coba sampo lain. Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang. Tapi cuma sebentar balik lagi. Dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantene aja. Pantene dengan provitamin formula dan ZPT melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Rahasia aku, Pantene. Sekian video yang dapat kami tampilkan mengenai materi periklanan. Jangan lupa Like, comment, share. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!